Di sini saya akan menjelaskan bagian hubungan tradisi, cakupan kelompok, teori, dan fenomena. Yang pertama adalah tradisi retoris. Tradisi retoris ini berhubungan dengan dua cakupan, yaitu komunikasi publik dan komunikasi massa. Di cakupan komunikasi publik terdiri dari kelompok teori publik, sedangkan di cakupan komunikasi massa ada kelompok teori media. Fenomena di tradisi retoris ini ada pada teori publik bagian retorika. Retorika ini biasanya seperti seorang pemimpin yang mampu menggerakkan massa, sebagaimana contoh fenomena Presiden Jokowi yang sedang berpidato di Stadion GBK. Yang kedua adalah tradisi fenomenologis. Tradisi fenomenologis adalah tradisi yang terjadi akibat adanya pengalaman. Tradisi ini mencakup tiga konteks komunikasi, yaitu interpersonal, komunikasi massa, dan komunikasi budaya. Dalam cakupan interpersonal terdiri dari kelompok teori diri dan pesan dan kelompok teori pengembangan hubungan. Sedangkan komunikasi budaya terdiri dari kelompok teori kebudayaan dan keberagaman. Di tradisi fenomenologis ini, saya mengambil contoh fenomena kasus Ahok yang dianggap menistakan agama. Kasus ini termasuk ke teori spiral keheningan karena kaum mayoritas menekankan opini ke kaum minoritas, sehingga kaum minoritas menjadi ragu untuk menyuarakan opininya. Lalu teori spiral keheningan ini masuk pada teori media dan kelompok teori media masuk ke cakupan komunikasi massa. Yang ketiga adalah tradisi semiotika. Tradisi semiotika adalah tradisi komunikasi yang membahas dan menggunakan simbol sebagai tanda. Tradisi semiotika mencakup tiga konteks komunikasi, yaitu interpersonal, komunikasi budaya, dan komunikasi massa. Di cakupan interpersonal terdiri dari kelompok teori diri dan pesan dan kelompok pengembangan hubungan. Sedangkan kelompok teori media termasuk ke dalam cakupan komunikasi massa. Di tradisi semiotika ini, saya mengambil fenomena arti jari tengah di Amerika dan Jepang. Fenomena ini termasuk ke teori akomodasi komunikasi karena terdapat asumsi persamaan dan perbedaan bicara dan berperilaku. Teori akomodasi komunikasi masuk ke dalam kelompok teori kebudayaan dan keberagaman. Lalu teori ini masuk ke cakupan komunikasi budaya. Yang keempat adalah tradisi sosiopsikologis. Tradisi sosiopsikologis adalah tradisi komunikasi yang berfokus pada peran manusia sebagai makhluk sosial. Tradisi ini mengedepankan perilaku sosial individu, sifat, dan persepsi. Tradisi ini juga memiliki satu cakupan, yaitu komunikasi interpersonal yang terdapat pada dua kelompok teori, yaitu teori diri dan pesan dan kelompok pengembangan hubungan. Di sini saya akan mengambil contoh fenomena kelompok atau komunitas penikmat sepak bola. Fenomena ini masuk ke manajemen makna terkoordinasi karena teori ini menitik beratkan pada interaksi interpersonal. Dengan teori ini, maka akan dapat menimbulkan dunia sendiri terhadap sekumpulan individu yang mempunyai hobi yang sama. Teori ini masuk ke dalam kelompok teori diri dan pesan. Dan kelompok diri dan pesan masuk ke cakupan interpersonal. Yang kelima adalah tradisi sosiokultural. Tradisi sosiokultural adalah tradisi komunikasi yang lebih condong dengan hubungan interaksi antar individu dalam lingkup masyarakat. Tradisi ini memiliki tiga cakupan, yaitu komunikasi organisasi yang terdiri dari kelompok teori organisasi, dan cakupan komunikasi massa terdiri dari kelompok teori media. Di tradisi sosiokultural, saya mengambil contoh fenomena gegar budaya. Fenomena ini masuk ke teori akomodasi komunikasi karena akomodasi adalah kemampuan untuk menyesuaikan atau mengatur perilaku seseorang ketika merespon komunikasi atau perilaku. Teori ini masuk ke kelompok teori budaya dan keanekaragaman. Lalu kelompok teori budaya dan keanekaragaman masuk ke cakupan komunikasi budaya. Yang keenam adalah tradisi sibernetika. Tradisi sibernetika adalah tradisi komunikasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan. Tradisi ini lebih sering digunakan pada hubungan interpersonal, organisasi, media, budaya, dan masyarakat. Tradisi ini memiliki dua cakupan, yaitu cakupan interpersonal dan cakupan komunikasi massa. Di cakupan komunikasi interpersonal terdiri dari kelompok teori pengembangan hubungan. Di tradisi sibernetika ini, saya mengambil contoh fenomena
postingan atau konten di sosial media. Fenomena ini masuk ke teori ekologi media karena mampu membentuk opini masyarakat untuk mengendalikan ide dan pemahaman dengan adanya pengetahuan sosial media. Fenomena ini masuk ke kelompok teori media dan masuk ke cakupan komunikasi massa. Yang terakhir adalah tradisi kritis. Tradisi kritis adalah tradisi komunikasi yang menyatakan tentang ketidakadilan atau kesenjangan yang terjadi di sekitar. Tradisi kritis memiliki 6 cakupan, yaitu cakupan interpersonal yang terdiri dari kelompok teori diri dan pesan, cakupan kelompok kecil terdiri dari kelompok teori pengembangan hubungan, cakupan komunikasi organisasi terdiri dari kelompok teori organisasi, cakupan komunikasi massa terdiri dari kelompok teori media, dan cakupan komunikasi publik terdiri dari teori publik. Di tradisi ini, saya mengambil contoh fenomena derajat perempuan yang dianggap belum setara dengan laki-laki. Fenomena ini masuk ke teori sudut pandang feminis karena teori ini adalah gerakan yang berfokus pada posisi sosial perempuan yang bertujuan untuk mengakhiri penindasan gender. Teori ini masuk ke kelompok teori kebudayaan dan keberagaman, lalu masuk ke cakupan komunikasi budaya.